Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, selamat berjumpa kembali di pembelajaran tematik kita hari ini, yaitu pembelajaran tema 4B, selalu berhemat energi. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu seperti biasanya kita berdoa. Bismillah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi muatan IPS, yaitu tentang sumber daya alam. Itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi sumber daya alam ini digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta banyak kebutuhan lainnya. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam ini terbagi atas dua golongan. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yuk, apa perbedaan kedua dari jenis sumber daya alam tersebut? Mari kita pelajari bersama. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan ada dan terus-menerus dan cepat pulih kembali. Sumber daya alam ini terbagi atas dua kelompok atau dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang hidup, contohnya tumbuhan dan hewan. Sementara sumber daya alam non hayati yaitu benda mati, contohnya matahari dan air. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam ini terbagi atas tiga golongan atau tiga jenis. Yang pertama adalah sumber daya alam energi, yang kedua sumber daya alam mineral logam, dan yang ketiga mineral non logam. Contoh dari sumber daya alam energi adalah batu bara. Terus contoh sumber daya alam dari mineral logam adalah emas. Dan yang terakhir contoh sumber daya alam mineral non logam yaitu batu-batuan. Selanjutnya adalah bagaimana pemanfaatan sumber daya alam. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam anak-anak sekalian. Misalnya padi kita gunakan sebagai bahan makanan kita. Terus pohon atau kayu dapat kita manfaatkan sebagai bangunan. Terus hewan dapat kita manfaatkan sebagai pembantu pekerja berat manusia, seperti di sawah digunakan untuk membajak oleh para petani. Berikutnya, penggunaan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian alam. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah tidak menebang pohon secara liar. Yang kedua, tidak melakukan pemburuan liar. Mengapa hal demikian tidak boleh kita lakukan? Karena suatu saat bisa saja terjadi kelangkaan tumbuhan dan kelangkaan hewan. Dan yang terakhir adalah tidak mencemari lingkungan. Mengapa ini juga tidak boleh? Karena bisa saja terjadi kadar atau kualitas air yang akan kita gunakan nantinya akan berkurang. Dan yang terakhir adalah cara menjaga kelestarian alam. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang kedua adalah kita melakukan penanaman pohon di sekitar tempat kita. Dan yang terakhir adalah hemat dalam menggunakan air. Demikianlah anak-anakku sekalian materi sumber daya alam. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.